Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah, pada siang ini, pada saat ini kita masih diberikan rezeki, kita masih diberikan panjang umur, kita masih diberikan luang waktu sehingga kita bisa hadir bersama-sama di masjid kita untuk melakukan kemudian yakni ibadah salat zuhur. Itu semua tidak lepas daripada izin Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mereka selalu tercurahkan kepada roh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah zuhur yang dirahmati Allah, pada siang ini saya akan menyampaikan ada beberapa wasiat daripada Imam Ghazali. Imam Ghazali pernah memberikan wasiat kepada anak muridnya dengan memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, wahai muridku, apa yang paling dekat bagi kita? Lantas anak murid menjawab, yang paling dekat adalah keluarga. Kata Imam Ghazali, jawaban kamu betul, tetapi bukan itu yang aku maksud. Yang aku maksud, yang paling dekat dengan kita adalah ajal kematian. Karena apa? Karena ajal tidak bisa kita tentukan kapan pun bisa terjadi. Kepada orang muda, orang tua, orang kaya, orang miskin, yang namanya ajal itu tidak ada satupun yang tahu kapan ajal kita datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang saat kematian manusia, mereka tidak bisa menunda ataupun mempercepat kematian sesaat pun. Ini, oleh karena itu, untuk menjadi renungan bagi kita, muhasabah bagi kita, marilah kita sama-sama sering mengingat kematian. Apapun yang kita lakukan, mudah-mudahan bisa menyadarkan diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah zuhur yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, wahai muridku, apa yang paling jauh bagi kita? Yang paling jauh dijawab anak muridnya adalah negeri Cina. Kata Imam Ghazali, jawabannya betul, tetapi yang aku maksud yang paling jauh bagi kita adalah masa lalu. Apa yang terjadi hari ini tidak akan pernah terulang. Apa yang terjadi hari kemarin tidak akan pernah terulang kembali hari ini. Artinya apa? Kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sedikit, hanya singkat. Sesuai dalam kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi dia tertidur di gua yang dijaga oleh seekor anjing itu selama 350 tahun. Begitu dia bangun, sudah siang hari. Seolah-olah dia hanya tidur sebentar satu malam. Sementara kita di dunia, Rasulullah juga mengatakan umur di antara umatku akan berkisar antara 60 dan 70 tahun. Artinya apa? Singkat waktu yang diberikan. Oleh karena itu, waktu yang singkat mari kita pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah zuhur yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, wahai muridku, apa yang paling berat bagi kita? Lantas anak murid menjawab, yang paling berat adalah gunung. Kata Imam Ghazali, jawaban kamu benar, tetapi bukan itu yang aku maksud. Yang aku maksud yang paling berat adalah menjaga amal soleh. Contoh kecil saja Bapak. Terkadang kita menghafal ayat Al-Quran, hafal surah Duha, surah Al-Ma'un,
mesti kita jaga amal soleh. Jemaah seluruh yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat, wahai muridku, apa yang paling ringan bagi kita? Lantas anak murid menjawab, yang paling ringan adalah nafas. Kata Imam Ghazali, yang paling ringan adalah meninggalkan sholat. Tanpa terasa Bapak Ibu. Terkadang kita santai ngobrol segala macam, sholat lewat, ini paling ringan tanpa terasa. Kata Imam Ghazali, ini yang paling ringan, yaitu meninggalkan sholat. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, belum lagi yang lebih berat lagi, ada tanggung jawab kita sebagai orang tua. Boleh kita lihat Pak dimanapun, bapaknya rajin masjid, datuknya rajin masjid, ibunya rajin masjid, tapi dengan bagaimana dengan anak kita sendiri? Allah SWT berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ini kita selaku orang tua, ini tanggung jawab kita. Bukan hanya kita yang rajin ke masjid, yang rajin sholat jemaah, tetapi ajak keluarga kita, anak kita. Ini tanggung jawab bagi kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang selanjutnya, wahai muridku, apa yang paling keras bagi kita? Yang paling keras dijawab anak muridnya adalah batu baja. Kata Imam Ghazali, bukan itu yang kumaksud. Yang kumaksud yang paling keras adalah hawa nafsu, keinginan. Nafsu itu ada nafsu lawamah, amarah, dan mutmainnah. Jadi ada keinginan kita untuk melakukan hal yang buruk, ada keinginan kita untuk melakukan hal yang baik. Kalau kita memiliki keinginan untuk melakukan hal yang baik, berarti nafsu yang diberikan oleh Allah adalah nafsu yang diberi rahmat. Inilah yang dikatakan nafsu yang diberi rahmat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir, wahai muridku, apa yang paling tajam bagi kita? Kata anak murid menjawab, yang paling tajam adalah pedang. Kata Imam Ghazali, jawaban benar, betul. Tetapi yang aku maksud yang paling tajam adalah lidah. Karena pedang sekali diayunkan paling bisa membunuh orang satu dua. Tetapi kalau dengan omongan, satu kali ucapan bisa membunuh orang satu kampung. Lebih-lebih sekarang kita sudah mulai terasa suasana pilkada sudah mulai masuk. Jangan sampai kita menghujat calon si A, si B, si C dan segala macam. Mana yang terbaik, itulah untuk kita. Jangan sampai kita menyakiti hati orang yang lain. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata-kata yang baik atau diam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita bersama-sama meningkat keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah dengan menjaga amal soleh kita, supaya apapun yang kita lakukan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.